Semakin mereka menggali, semakin banyak yang terbongkar, Wak. Total kerangka yang ditemukan setidaknya ada 9 jasad perempuan di rumah tersebut. Ya udah, aku bunuh aja dia, jasadnya aku tanam belakang rumah. Katanya kayak gitu, Wak. Halo Wak, terima kasih udah mau singgah di video ini lagi. Malam ini aku mau menceritakan sebuah kasus kriminal lagi, Wak. Kalau di video sebelumnya, aku menceritakan tentang keluarga Lindbergh. Keluarga kecil yang dipenuhi cinta kasih dan kebahagiaan. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu harus hancur di tahun ketiga pernikahan mereka, Wak. Dikarenakan putra pertama mereka, Charles Lindbergh Jr., diculik dari kamarnya sendiri dan ditemukan tidak bernyawa. Berbeda dari keluarga yang malam ini akan aku ceritakan, Wak. Keluarga ini terbentuk dari pasangan yang sama-sama mengalami masa kecil yang sangat menyakitkan, bisa dibilang cukup suram, Wak. Masa kecil yang tidak mengenal cinta kasih, masa kecil yang tidak mengenal kebahagiaan, dan ketika mereka memutuskan untuk menikah, disinilah mereka meluapkan semua kekejaman yang mereka alami dari kecil selama 2 dekade. Kasus ini menjadi kasus terbesar pada tahun 1994 di Inggris. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau info sedikit, Wak. Cerita kali ini mungkin agak sedikit sensitif dan cukup berbeda dari cerita-cerita sebelumnya. Karena kasus ini sebenarnya gila kali sih, Wak. Gila kali. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini dia kasus Fred dan Rose. Sebelum aku masuk ke kronologi kasus ini, seperti biasa, aku mau menjelaskan sedikit tentang masa kecil Fred dan Rose ya, Wak. Frederick Walter Stephen West lahir 29 September 1941 di Marple, Inggris. Dia anak kedua dari 6 bersaudara. Fred lahir di keluarga petani miskin yang tinggal di sebuah desa kecil, Wak. Masa kecil Fred cukup keras. Semasa dia di bangku sekolah, Fred tidak pernah berprestasi. Dia dikenal sebagai anak yang bodoh dan kasar terhadap teman-temannya. Fred tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa menulis dengan lancar sampai dia menginjak usia remaja, Wak. Ia selalu bolos sekolah dan melanggar aturan-aturan sekolah. Bahkan saat usianya menginjak 12 tahun, ia sudah memperlihatkan perilaku seksual menyimpang. Tidak hanya itu, Fred juga suka mengintip teman-teman perempuannya, Wak. Kebiasaan buruk Fred ini tidak semata-mata kenakalan remaja biasa. Sejak kecil, Fred sudah mengalami traumatik. Keluarga Fred menjalani hidup yang sangat berbeda dari keluarga lainnya. Setiap hari keluarga ini penuh dengan kekerasan fisik dan pelecehan seksual, Wak. Ayahnya, Walter Stephen West, diduga melakukan kekerasan seksual terhadap saudara-saudara perempuan Fred. Selain memperlihatkan kekerasan-kekerasan tersebut, ayahnya Fred juga mengajarkannya tentang bestialitas. Jadi, Wak, bestialitas ini adalah sebuah penyimpangan seksual di mana seseorang melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual dengan hewan. Agak lain kan? Ibunya Fred dikenal sangat memanjakan Fred dari kecil, tapi bukan memanjakan sewajarnya ibu dan anak ya, Wak. Ibunya juga melakukan pelecehan seksual kepada Fred sejak dia berusia sangat muda. Hubungan seksual antar anggota keluarga adalah hal biasa di keluarga mereka. Sejak itulah pertumbuhan Fred menjadi tidak sehat dan mengalami gangguan kepribadian, Wak. Dia mulai tidak memiliki empati kepada orang lain, suka berbohong, suka mencuri, menyakiti hewan, dan bersikap kasar kepada wanita. Rose yang bernama lengkap Rosemary Pauline Letts lahir 29 November 1953 di Nottingham, Devon, Inggris. Berbeda dengan orang tua Fred, orang tua Rose adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua, Wak. Ayah Rose bernama William Andrew Letts mengidap penyakit skizofrenia paranoid. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang sangat kasar. Ibunya Rose yang bernama Daisy Letts diketahui melakukan terapi kejut listrik ketika sedang mengandung Rose. Ini juga yang diyakini cukup berdampak pada perkembangan otaknya Rose pada saat di kandungan. Masa kecil Rose dikelilingi keluarga yang memiliki emosi yang tidak stabil, Wak. Tidak ada kasih sayang, mereka hidup di bawah tekanan kekerasan fisik dan psikologis. Karena parentingnya yang jelek, perkembangan belajarnya menjadi sangat lambat. Dia juga kasar terhadap adik-adiknya dan suka menyiksa hewan. Singkat cerita, Rose bertemu dengan Fred
ketika dia berusia 15 tahun dan Fred 27 tahun, Wak. Sebelum bertemu Rose, Fred sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Jadi, Wak, sebelum bertemu Rose, Fred sudah menikah beberapa kali. Tapi pernikahannya tidak pernah bertahan lama. Sebenarnya orang tua Rose melarang hubungan mereka, tapi Rose malah kabur dari rumah dan tinggal bersama Fred di 25 Cromwell Street. Semua dimulai dari seorang gadis muda bernama Heather Ann, anak kandungnya Fred dan Rose. Di sekolah, ia dikenal sangat pendiam, tidak pernah terlalu terbuka kepada teman-temannya, dan seperti menyembunyikan sesuatu. Sampailah pada tahun 1987, Heather tiba-tiba hilang. Keluarganya mengatakan bahwa Heather pergi bekerja ke luar negeri, tapi teman-temannya tidak pernah mendapatkan kabar dari Heather, mau itu berupa surat ataupun telepon. Dan yang paling anehnya, ketika nama Heather disebutkan, keluarga West pasti bersikap aneh dan mimik wajahnya tegang, Wak. Tahun demi tahun pun berlalu, beberapa saudara Heather pun mulai curiga. Di tahun 1992, salah satu anaknya Fred dan Rose mengadu kepada gurunya bahwa ia mengalami pelecehan seksual dari ayahnya sendiri dan mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya. Mendengar aduan tersebut, pihak sekolah pun tidak tinggal diam, Wak. Mereka mengadukan hal ini ke Departemen Sosial dan pihak kepolisian setempat. Awalnya polisi menganggap aduan ini hanyalah masalah keluarga biasa, sampai akhirnya laporan demi laporan mulai berdatangan dan polisi mulai membuka mata dengan kasus ini. Polisi pun mulai mikir ini, Wak, kok bisa banyak laporan orang hilang beberapa tahun belakangan. Pada tahun 1994, 2 penyidik dari kepolisian setempat memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka curiga bahwa Heather bukanlah pergi dari rumah, melainkan dihilangkan nyawanya oleh kedua orang tuanya, Wak. Singkat cerita, polisi pun mulai menggeledah rumah mereka berharap menemukan barang bukti. Tapi yang ditemukan pihak berwajib lebih dari barang bukti. Tanggal 24 Februari 1994, polisi menemukan tulang manusia di halaman belakang rumah. Dan setelah dilakukan tes forensik, benar itu adalah Heather. Fred akhirnya ditangkap. Tapi Rose berusaha untuk tetap terlihat tenang seolah-olah dia tidak bersalah dalam kasus ini, Wak. Tapi tidak semudah itu. Rose tetap ditahan karena mereka tahu bahwa Rose juga bagian dari semua ini. Setelah menahan Fred dan Rose, polisi masih curiga dan kembali menggali tiap sudut rumah. Semakin mereka menggali, semakin banyak yang terbongkar, Wak. Di bawah lantai dapur ditemukan tulang belulang. Di taman ditemukan kerangka manusia dalam keadaan sudah dimutilasi. Dan ada juga yang ditemukan dalam keadaan tangan dan kaki masih terikat, Wak. Total kerangka yang ditemukan setidaknya ada 9 jasad perempuan di rumah tersebut. Beberapa dari mereka adalah gadis remaja yang diketahui telah hilang pada tahun 1974 sampai 1979. Hasil forensik mengatakan banyak dari korban itu disiksa, diperkaos, bahkan dianiaya bersama-sama oleh Fred dan Rose sebelum akhirnya dibunuh lalu dikuburkan. Dan yang paling mengejutkan dari penemuan korban ini adalah jasad mantan istri Fred yang bernama Catherine Bernadette Castello atau yang disebut sebagai Rena, Wak. Jadi Rena ini adalah ibu kandung dari Shermaine. Sebelum Fred dan Rose ini menikah, ternyata Rena sedang hamil, Wak. Tapi bukan anaknya Fred. Karena Fred udah terlanjur sayang sama si Rena, maulah Fred bertanggung jawab atas kehamilan si Rena ini. Setelah menikah, lahirlah anak pertama mereka, itulah si Shermaine ini, Wak. Dan di tahun 1964, Rena kembali melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anne Mary. Awalnya pernikahan mereka baik-baik saja, Wak, sampai ketika anak kedua mereka lahir, Fred berubah menjadi sangat overprotective. Dia nggak segan, Wak, memukul, menyiksa kedua anaknya dan Rena. Bahkan pengasuh anak mereka pun ikut disiksa sama si Fred kalau kerjaannya nggak ada yang beres. Kayak gitulah setiap hari, Wak. Sampai pada suatu hari, pengasuh mereka mengenalkan seorang perempuan bernama Anna McFall ke Rena dan Fred. Karena hubungan Anna dengan keluarga ini cukup dekat, Anna pun tinggal bersama mereka di rumah itu.
Dan lagi-lagi Fred juga nggak segan berlaku kasar terhadap Anna. Nggak hanya itu, Wak, Fred juga melakukan pelecehan seksual kepada Charmaine yang masih berusia 3 tahun. Karena udah nggak sanggup lagi, Rena pun mengajak pengasuhnya dan Anna bekerja sama untuk menyusun rencana melarikan diri dari rumah itu, Wak. Bukannya membantu rencananya biar lancar, Anna malah mengadukan rencana mereka kepada Fred karena Anna ini jatuh cinta, Wak, sama Fred. Anna bilang kalau Rena diajak selingkuhannya pergi dari rumah ini. Mendengar aduan ini, Fred pun marah lah, Wak. Dia mengusir Rena dari rumah tanpa membawa anak-anaknya. Gak lama dari itu, pengasuhnya pun ikut pergi menyusul Rena. Karena menurut Anna dia udah berhasil mendapatkan Fred, tinggallah mereka berempat di rumah itu, Wak. Rena sering mengunjungi anak-anaknya. Sampai satu ketika, Rena datang ke rumah itu dan melihat Anna tidak ada di rumah. Karena khawatir tidak ada yang menjaga anaknya lagi, ngalahlah si Rena ini, Wak. Baliklah lagi dia tinggal di rumah itu. Kemana Anna? Ternyata Anna menghilang karena dibunuh Fred. Tubuhnya dipotong-potong, dimasukkan ke dalam plastik, lalu dikuburkan di taman belakang rumah. Dan yang paling sadisnya, ketika Anna dibunuh, dia sedang mengandung anaknya Fred, Wak. Betulan udah gila si Fred ini kan. Sifat Fred nggak berubah, dia tetap menyiksa dan melakukan pelecehan kepada anaknya. Singkat cerita, Rena pun udah muak, Wak, udah nggak kuat lagi dia. Kalau nggak kau biarkan aku pergi dan anak-anak ini masuk panti asuhan, kulaporkan kelakuanmu itu ke polisi, nanti gitu. Karena takut, Fred pun, ya udahlah, pasrah dia, Wak. 2 tahun kemudian, barulah Fred bertemu dengan Rose. Setelah Fred dan Rose menikah, Fred mengambil lagi kedua anaknya dari panti asuhan untuk tinggal bersama mereka, Wak. Setelah kelahiran anak pertama mereka yang bernama Heather Ann ini, Fred ditangkap polisi karena kasus pencurian ban. Ketika Fred di penjara, Rose jadi sendirian, Wak, merawat ketiga anak mereka ini. Disinilah Rose mulai kasar terhadap anak tirinya. Mungkin dia berpikir, bukan anak aku kok, ya aku hajar aja. Gitulah mungkin pikiran dia kan. Pada tanggal 15 Juni 1971, 7 hari sebelum Fred bebas, disinilah Charmaine dilihat terakhir kali masih bernyawa, Wak. Rose membunuh Charmaine karena katanya Charmaine ini nangis terus-menerus, Wak. Dia menangis karena ingin kembali ke ibunya. Dengan mudahnya bilang, ya udah aku bunuh aja dia, jasadnya aku tanam belakang rumah. Katanya kayak gitu, Wak. Gila kan? Yang betul-betul pasangan yang udah gila. 2 tahun kemudian, setelah kematian Charmaine, ibunya Rena datang ke rumah Fred untuk meminta hak asuh kedua anaknya. Bukannya mendapat sambutan yang baik, Fred dan Rose malah menghabisi nyawa Rena bersama-sama dan menguburkannya di halaman belakang rumah mereka. Kayak gitulah ceritanya kenapa bisa ada jasad Rena di antara penemuan polisi itu, Wak. Sekarang kita lanjut lagi ke penangkapan Fred dan Rose, ya, Wak. Dalam sel, Fred akhirnya mulai berbicara. Ia mengaku telah membunuh 13 gadis muda dan berusaha meyakinkan pihak berwajib bahwa Rose tidak bersalah atas ini semua. Polisinya nggak semudah itu lah, Wak. Nggak sebodoh itu polisi. Mereka tetap yakin bahwa Rose pasti ikut andil dalam kekejaman ini. Pada 1 Januari 1995, hanya beberapa minggu sebelum sidang ini dimulai, Fred ditemukan gantung diri di sel tahanan. Ia meninggalkan catatan bunuh diri untuk Rose dan anak-anaknya, Wak. Di sisi lain, Rose tetap menjalani persidangan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas. Sampai hari ini Rose masih hidup, Wak. Kabarnya rumah mereka 25 Cromwell Street dihancurkan, tanahnya dibiarkan kosong dan tidak ada yang berani membangun ulang tanah tersebut sampai detik ini. Itulah tadi kasus Fred dan Rose yang meninggalkan catatan kelam di Inggris pada masa itu. Gak kebayang, Wak, seberapa menakutkannya dan seberapa sakitnya yang dirasakan gadis-gadis Malang yang menjadi korban mereka. Oke, sampai di sini cerita hari ini. Kalau ada saran-saran atau ide-ide aku mau bahas apa di next video, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru, ya, Wak. Masih banyak informasi menarik dan menegangkan yang pengen kaliku share buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, Wak. Dadah.